Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BBOH, bisnis bareng orang hebat. Tapi kali ini ya di episode ini pasti teman-teman akan merasa kok nuansanya beda ya. Pasti begitu kan? Karena saya kedatangan seseorang yang spesial kali ini. Orang hebat yang saya kenal sudah berapa tahun ya? Di atas 10 tahun, kayaknya sih kalau nggak salah lebih dari 12 tahun ya. Nah orang ini adalah orang yang tadinya boleh kita bilang dari zero to hero ya. Karena ini tidak punya pendidikan tentang bahasa Indonesia tapi kemudian sangat fasih dalam bahasa Indonesia ya. Nah kita mau berkenalan dan tidak saja sekedar kenalan tapi kita kepingin tahu ya backgroundnya sampai dengan hari ini seperti apa. Dan hadir kali ini di studio kita ada yang namanya Bapak Ala El Kasas ya. Assalamualaikum Pak Ala. Oh, Nah Pak Ala apa kabarnya? baik, alhamdulillah. Nah pasti teman-teman melihat nih ya kok bahasa Indonesianya lancar. Pak Ala nih aslinya dari mana nih? Boleh memperkenalkan diri? Saya dari Mesir. Oh aslinya Mesir. Kalau orang kita ngomong Mesir teringatnya apa? Sphinx. Terus piramid, yang ketiga Firaun. Ya. Itu ya kan. Yang ada di dalam benak kita seperti itu. Tapi ada kisah sukses Pak Ala ya. Yang saya kenal dari 12-13 tahun yang lalu. Perjalanannya sampai sekarang ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi sesuatu yang bisa kita pelajari dari Pak Ala. Ya, banyak hal yang boleh dikatakan positif, hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari Pak Ala ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, teman-teman. Pak Ala, saya katakan tadi saya kenal Pak Ala dari 12-13 Dari tahun. 2012. Oke, berarti sudah hampir 13 13 tahun lah tahun. ya. Nah, Pak Ala itu dulunya sekolahnya bukan jurusan bahasa Indonesia ya? Saya dulu sekolah pariwisata bahasa Rusia. Nah, coba bahasa Rusia tapi nyangkutnya di Indonesia ya, Pak? Iya, Nah, subhanallah. ceritanya gimana tuh? Ya, kalau nggak salah dulu katanya mulainya dari staf di toko minyak wangi ya di Kairo ya. Saya dulu kuliah pariwisata bahasa Rusia. Mm-mm. Oleh karena ada masalah wisatawan Rusia gak akan ke Mesir lagi. Saya cari tahu bahasa yang orang gak bisa pakai. Ketemu bahasa Indonesia. Oke, ketemunya bahasa Indonesia. Saya ingat di tahun 2012-2013, Pak Ala itu adalah salah satu dari guide bahasa Indonesia yang terbaik di Mesir saat itu. Dan saat itu kalau nggak salah baru ada 3 orang kalau nggak Iya. salah ya gitu. Nah ceritanya gimana kok bisa belajar bahasa Indonesia sedangkan pendidikannya malah sastra Rusia gitu. Ya, oleh karena tadi saya bilang gak ada wisatawan Rusia lagi ke Mesir, saya cari bahasa Rusia. Bahasa Indonesia, Ya, maaf. Saya belajar sama mahasiswa Indonesia yang tinggal di Kairo. Saya bayar sendiri, mandiri sendiri. Oh. Oleh karena saya mau lebih cepat belajar, saya magang di toko papirus, toko parfum, biar saya bisa komunikasi terus sama wisatawan Indonesia. Wah. Makanya ini membantu saya bisa dalam hanya 6 bulan. Wah, 6 Saya bisa bulan jadi lancar bahasa jadi lancar Indonesianya. bahasa Indonesia. Wow, luar biasa banget ya. Nah, makanya juga buat teman-teman nih yang lagi menghadapi banyak kesulitan ya, jangan pernah menyerah. Nyatanya Pak Ala dulu belajarnya bahasa Rusia di industri pariwisata, begitu kebentur terlihat bahwa wah ini nggak akan ada lagi nih. Kayaknya pariwisatanya untuk turis-turis Rusia makin hari makin berkurang. Jadi harus langsung cepet nih ya cari peluang apa. Ternyata peluangnya ada di bahasa Indonesia. Nah tapi kan berbeda jauh dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Coba belajarnya dari sekitarnya, cari mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Magang di toko papirus. Papirus itu apa? Nanti dijelaskan. Toko minyak wangi di Kairo hanya dalam waktu 6 bulan teman-teman sudah bisa menguasai bahasa Indonesia. Itu kan hal yang luar biasa. Jadi nggak boleh menyerah. Begitu ada kebentur sesuatu pasti ada caranya, ada jalannya. Nah habis dari itu dari toko minyak wangi Pak Ala? Saya sambil kerja,
Sambil belajar saya kerja buat bayar kuliah sendiri. Oke. Hampir 2 tahun saya magang di Papyrus, di Parfum. Habis itu saya wamil. Karena di Oh, Mesir ada wamil. wamil. Oh iya, saya ingat. Waktu pertama kali Pak Ala mau ke Jakarta, waktu itu masih harus dapat izin dari militer pada saat itu ya. Karena harus dapat izin dulu baru boleh Baru keluar boleh negeri keluar ya, negeri. gitu Iya. ya. Dan itu juga statusnya masih nunggu ya, gitu. Wamil 2 tahun Pak Ala. 1 tahun. 1 Kalau yang kuliah. tahun. Oke. Setelah wamil, tapi Baru juga jadi tour guide. oh jadi tour guide. Nah, kalau saya nggak salah nih teman-teman, Pak Ala itu tour guide-nya apa? Orang-orang Indonesia yang ke Holy Land. Dari Holy Land itu pasti pertamanya mendaratnya di Mesir dulu, begitu. Nah, suka dukanya apa nih Pak Ala ini dari toko papirus, toko minyak wangi, masuk ke tour guide. Dan harus belajar banyak tentang kalau Holy Land Alkitab. kan belajar tentang Alkitab kan, Perbedaan ya kan? agama, Alkitab, sejarah. Hmm. Saya belajar Alkitab dan menguasai. Ya, jadi kalau kita itu ke Holy Land ya, di mana tujuan pertamanya itu Mesir dulu. Dulu Pak Ala itu guide-nya gitu. Yang tahu tentang yang namanya isi kitab Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Begitu ya. Kesulitannya apa pada saat itu Pak Ala? Kalau kita punya keinginan gak ada yang sulit. Oke, ternyata ya begitu. Kalau ada keinginan tidak ada yang sulit. Tapi sempat drop pada saat itu, sempat ada demo kerusuhan begitu ya. Ya walaupun ada demo, subhanallah tetap ada orang Indonesia yang berani ke Mesir. Oke, tetap masih ada Tetap orang masih ada Indonesia. harapan. Masih ada harapan. Tapi kan juga capek kan Pak Ala. Saya ingat kalau dari Kairo ke Gunung Sinai itu 14 jam. 14 jam. Dan seminggu bisa 2 kali, 3 kali sebagai tour guide ya kan. Bolak-balik. Bolak-balik. Ya. Nah pada saat itu merasakan? Merasa nikmatnya. Oh merasakan nikmatnya. Nikmatnya di mana? Nikmat di duit? Atau Di semua. Bisa. Di semua. Nah tapi kan maksudnya walaupun lelah sedikit tapi menikmati. Walaupun lelah ya. Kerja dengan ikhlas. Jadi berarti ya ada lagi ininya kamusnya yang lain selain daripada harus tekun, usaha, kerja dengan ikhlas. Allah yang akan balas. Oh, Allah yang akan balas. Nah, sebetulnya begini. Apa sih perbedaan yang mencolok kalau Pak Allah lihat pada saat dari toko papirus, toko minyak wangi menjadi tour guide? Pasti beda kan? Tour guide kan harus benar-benar melayani orang nih Pak Allah. Mungkin kalau satu bis Pak Allah handle 40-50 orang, punya 40-50 keinginan. Begitu kan. Pusing nggak tuh? Kalau bisa bilang pusing, tapi kita harus menyesuaikan maunya jamaah atau keinginan peserta. Kalau kita udah bisa memuaskan mereka, ya pasti udah dicari sesuatu terus. besar dicari terus. Jadi ini tour guide yang paling dicari soalnya dulu di Mesir. Ya, karena apa? Satu, bahasa Indonesianya fasih. Kedua, pelayanannya bagus. Begitu. Ketiga, hafal semua nih. Kita dari satu gereja ke gereja yang lain, Alkitabnya dan sejarahnya semua Pak Ala nih hafal begitu ya. Nah, kalau di Mesir itu pada saat di Pak Ala handle grup Holy Land, yang paling menarik itu apa kalau grup Holy Land Pak Ala? Bersatuan dalam grup. Persatuan dalam grup. Jadi para peserta tour itu kompak begitu. Kompak ya. Nurut sama pastornya atau pendetanya. Oke, jadi orang-orangnya rata-rata manut begitu ya. Itu. Nah ada lagi mungkin Pak Ala punya ada cerita mungkin yang unik tidak Pak dengan grup Holy Land? Cerita unik. Apa cerita uniknya? Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada cerita uniknya ya. Oke, nah kita juga kepingin tahu nih, kan dari tour guide Holy Land. Terus sekarang ini Pak Allah kan dikenal sebagai boleh dibilang vendor
ya pedagang besar yang sebetulnya kalau di industri pariwisata ada namanya LA, Land Arrangement. Nah, Pak Ala ini sangat berperan besar ya di Indonesia ini, yaitu menjualkan paket-paket land arrangement yang sekarang ini malah dikhususkan buat apa? Kaum ya ataupun masyarakat muslim. Nah, perbedaannya apa Pak Allah nanti soal dari Holy Land, mungkin rute perjalanannya sampai dengan yang namanya kalau nggak salah namanya Bumi Para Nabi Bumi Para ya. Nabi. Ada paket travel atau tour namanya paket jelajah Bumi Para Nabi. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke Pak Ala, pasti Pak Ala akan cerita banyak. Kalau ini bidangnya Pak Ala, ya kan? Pasti banyak yang bisa diceritakan dan teman-teman pasti akan jadi kayaknya kepengen nih ke sana gitu. Nah, kita break dulu ya sebelumnya.